Aku pikir rumah tanggaku sempurna, sampai aku sadar bahwa cinta suamiku bukan hanya milikku, melainkan hanya sisa jadwal dari kebahagiaan yang ia ciptakan di rumah yang lain. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku selalu percaya, pernikahan kami adalah skenario terbaik dari Tuhan. Kami sudah mengarungi biduk rumah tangga selama 7 tahun, dan di mataku, Mas Reza adalah sosok suami yang sempurna, perhatian, lembut, dan tidak pernah sekalipun meninggikan suara. Setiap pagi, sebelum berangkat, Mas Reza akan mencium keningku, memastikan sarapannya habis, dan selalu meninggalkan pesan singkat di meja kerja kecilku yang isinya selalu sama. Semangat, sayang. Jangan lupa minum vitamin. Pesan-pesan sederhana itu, bagiku, adalah bukti nyata bahwa cintanya tidak pernah pudar. Bahkan setelah melewati angka pernikahan yang kata orang mulai membosankan. 7 tahun ini juga berarti 7 tahun kebiasaan yang sama. Mas Reza selalu pulang larut malam. Aku sudah hafal betul alasan klasiknya, yang disampaikan dengan tatapan lelah tapi penuh penyesalan. Kantor sedang sibuk sekali, Dek. Benar-benar lagi kejar target. Aku tidak pernah sekalipun meragukannya. Bagaimana mungkin aku meragukan pria yang setiap gajinya selalu ia serahkan sepenuhnya, yang selalu ingat hari ulang tahun pernikahan kami, dan yang bahkan pernah rela membatalkan janji makan malam pentingnya demi mengantarku ke dokter saat aku hanya terserang flu biasa. Pikirku saat itu, pria yang bekerja keras demi menghidupi istrinya adalah pria yang pantas dihormati. Bukankah memang begitu seharusnya? Aku yakin semua istri di dunia ini juga memahami bahwa kesibukan kerja adalah bumbu dalam pernikahan. Rumah kami adalah istana kecil yang selalu hening dan damai. Bukan karena aku tidak suka keramaian, tapi memang kami memilih untuk tidak dikaruniai anak. Awalnya keputusan ini sulit, terutama dari pihak keluarga besar yang selalu menanyakan, kapan isi rumahnya? Tapi Mas Reza selalu membelaku, mengatakan bahwa ia sudah bahagia hanya dengan memiliki aku. Sikap tegasnya itu membuatku merasa sangat dihargai. Karena tidak ada tangisan bayi, aku punya waktu lebih banyak untuk mengurus rumah, menanam aneka bunga di teras belakang, dan tentu saja, memasak. Ya, memasak adalah bahasa cintaku. Aku ingat betul suatu malam, sekitar pukul 10. Aku sudah tertidur pulas. Tapi tiba-tiba Mas Reza membangunkanku dengan sepotong bolu coklat yang ia beli di perjalanan pulang. Ia tahu aku sedang sangat ingin makan bolu coklat. Padahal aku hanya pernah menyebutkannya sekilas 3 hari yang lalu. Maaf ya, cuma dapat ini. Tadi pas pulang lihat tokonya masih buka. Langsung ingat kamu, katanya sambil tersenyum tulus. Aku benar-benar terharu sampai meneteskan air mata. Rasanya lucu juga. Seorang wanita dewasa menangis hanya karena sepotong bolu. Tapi itu bukan soal bolunya, melainkan soal ingatan. Soal perhatian detail yang membuatku merasa dialah satu-satunya di hatinya. Di saat pria lain mungkin lupa ulang tahun anaknya, suamiku ingat keinginan bolu istrinya. Ini memang sungguh receh, tapi momen seperti ini yang membuatku merasa sangat aman dan dicintai. Hubungan kami benar-benar berjalan mulus, tanpa ada drama yang berarti, tanpa pernah ada pertengkaran besar yang membuat piring pecah. Paling-paling pertengkaran kecil hanya karena Mas Reza lupa mematikan lampu kamar mandi. Nah, soal ini, aku kadang bertanya-tanya, kenapa si laki-laki itu susah sekali ingat mematikan lampu kamar mandi? Seolah-olah mereka berpikir lampu itu punya kontrak kerja seumur hidup dan harus terus menyala. Tapi, ya, begitulah. Setelah aku sedikit merajuk, Mas Reza pasti akan mencubit pipiku dan minta maaf. Rumah tangga kami sehangat secangkir teh di sore hari. Nyaman, menenangkan, dan selalu ada untuk dinikmati. Aku merasa hidupku sudah lengkap. Tidak ada yang kurang. Bahkan aku sering bersyukur dalam hati, betapa beruntungnya aku mendapatkan pasangan hidup seperti dia. Pekerjaanku sebagai ibu rumah tangga memang terlihat santai dari luar, tapi sesungguhnya cukup menyita waktu. Jadi,
Momen paling kunantikan adalah saat Mas Reza pulang. Aku selalu berusaha bangun dan menunggunya, walau kadang harus menahan kantuk. Saat ia masuk ke kamar, hal pertama yang kulakukan adalah menyajikan air hangat dan menanyakan kabar kerjanya, meskipun jawabannya selalu seragam. Lelah, tapi lancar, Dek. Aku akan memijat pundaknya sebentar, lalu menemaninya hingga ia terlelap. Momen-momen intim sebelum tidur itu adalah perekat yang tak terlihat, membuat kami merasa terhubung walau seharian terpisah oleh kesibukan. Kami jarang sekali keluar malam di hari kerja. Alasannya lagi-lagi sama. Mas Reza harus fokus bekerja dan istirahat. Aku juga memahami itu. Untuk apa memaksakan jalan-jalan jika akhirnya hanya akan membuat suami kelelahan dan kerjanya terganggu? Bahkan soal gawai pun, Mas Reza termasuk orang yang disiplin. Ia tidak pernah asyik dengan ponselnya saat kami sedang bersama. Kalau aku bertanya, ia akan menjawab, "Nanti saja ceknya, Dek. Kalau di kantor aku sudah pegang ponsel seharian. Sekarang waktunya fokus sama kamu." Sikapnya ini membuatku semakin yakin bahwa ia tidak punya rahasia. Ponselnya memang sering ia letakkan terbalik, tapi aku tidak pernah tertarik untuk melihatnya. Mengapa aku harus merusak kepercayaan yang sudah dibangun dengan susah payah hanya karena rasa ingin tahu yang tidak penting? Aku percaya penuh pada suamiku. Kami punya satu kebiasaan unik setiap akhir bulan, yaitu tanggal tua bahagia. Di tanggal-tanggal ini, Mas Reza akan memintaku untuk memilih satu tempat makan yang belum pernah kami kunjungi. Bukan tempat yang mewah, cukup warung atau rumah makan sederhana yang punya menu khas. Pernah sekali kami mencoba warung soto yang katanya legendaris, tapi ternyata setelah diantri panjang, sotonya asin sekali. Mas Reza sampai berbisik, "Dek, ini soto atau air laut? Kalau begini terus, kita bisa jadi ikan asin nanti." Kami tertawa terbahak-bahak dan memutuskan untuk tidak pernah kembali ke sana. Momen-momen kecil yang jujur dan apa adanya seperti itulah yang paling berharga. Itu menunjukkan bahwa kami menikmati setiap detil kebersamaan, tanpa perlu dibuat-buat atau pamer pada orang lain. Saat Mas Reza berada di luar kota karena urusan pekerjaan, yang untungnya sangat jarang terjadi, ia akan meneleponku tepat pada jam makan siang dan sebelum tidur. Tidak pernah sekalipun terlewat. Ia akan bercerita tentang tempat ia menginap, tentang makanan yang ia coba, dan selalu mengakhiri percakapan dengan, "Aku kangen sekali, sayang. Cepat-cepat mau pulang." Semua orang bilang, hubungan jarak jauh, walaupun hanya sementara, bisa menguji kesetiaan. Tapi aku justru merasa terikat lebih kuat. Aku merasa dibutuhkan dan dirindukan. Aku merasa aku adalah jangkar tempat dia kembali. Bagiku, tidak ada wanita lain yang bisa menggantikan posisiku. Aku sangat bangga pada diriku sendiri karena berhasil menciptakan pernikahan yang stabil dan penuh cinta. Aku sering berbagi tips kebahagiaan dengan teman-teman arisanku. Intinya hanya 3: kepercayaan, komunikasi terbuka, dan jangan pernah lupa memuji pasanganmu. Aku selalu menekankan bahwa seorang suami yang baik akan selalu memberikan tanda-tanda yang jelas tentang kesetiaannya. Dan tanda-tanda itu ada pada Mas Reza semua. Tidak pernah ada gelagat aneh, tidak ada bau parfum asing, tidak ada celotehan yang tidak masuk akal. Semua terasa benar, teratur, dan seperti yang seharusnya. Namun, malam itu, suasana rumah yang selalu tenang terasa sedikit berbeda. Mas Reza pulang lebih larut dari biasanya, nyaris tengah malam. Ia tidak langsung mencariku di kamar, tapi aku mendengar langkahnya menuju dapur. Aku sengaja diam dan menunggunya. Ia masuk dengan wajah yang jauh lebih pucat dan lelah dari biasanya. Ia berjalan perlahan, tidak melakukan ritual cium kening seperti biasa, dan langsung merebahkan diri di sampingku tanpa sepatah kata pun. Aku sempat bertanya, "Kamu baik-baik saja, Mas?" Dia hanya menggumam pelan. "Aku capek sekali, Dek. Tolong jangan ganggu sebentar." Suaranya terdengar dingin, sangat jauh dari Mas Reza yang ku kenal. Aku memutuskan untuk tidak memaksanya bicara. Aku membiarkannya beristirahat. Aku memejamkan mata, memeluk bantal gulingku sendiri, dan mencoba kembali tidur, meyakinkan diriku bahwa besok pagi semuanya akan kembali normal.
Besok Mas Reza pasti akan kembali mengucapkan kata-kata manis dan meminta maaf karena ketus. Aku membiarkan ketenangan palsu ini membungkus diriku. Sebab bagiku, kelelahan kerja memang bisa mengubah suasana hati seseorang. Aku percaya itu. Aku harus percaya. Pagi harinya, seperti yang sudah kuduga, Mas Reza bangun dengan senyum manis dan meminta maaf panjang lebar. Semalam aku benar-benar drop. Dek, maaf ya, aku sampai ketus begitu. Jangan dimasukkan ke hati ya, katanya sambil memelukku erat. Aku membalas pelukannya. Rasa khawatirku langsung lenyap seperti embun tersentuh matahari. Aku kembali merasa aman. Kami sarapan seperti biasa, dan dia berpamitan pergi bekerja. Kantor sedang sibuk, sayang, katanya lagi, sebelum melangkah keluar pintu. Aku tersenyum, melambaikan tangan, dan kembali melanjutkan hari-hariku sebagai istri yang bahagia. Aku tidak tahu bahwa di balik pintu yang baru saja ia tutup, kebahagiaan yang kubanggakan selama 7 tahun itu perlahan akan runtuh, tertimpa satu kenyataan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Aku kembali ke kamar, bersiap untuk membersihkan rumah. Saat merapikan meja kerja Mas Reza, yang sebenarnya jarang ia sentuh di rumah, mataku menangkap sesuatu. Sebuah amplop coklat muda, tergeletak di bawah tumpukan majalah lama. Amplop itu tampak tebal, bertuliskan cap pos dari kota yang belum pernah kudengar, dan yang paling membuat jantungku berhenti berdetak. Amplop itu bukan untuk Mas Reza, melainkan untuk alamat yang berbeda, namun di situ tertulis nama seorang wanita. Amplop coklat itu tergeletak dingin, seolah menantangku. Pagi yang semula cerah tiba-tiba terasa kelabu dan penuh pertanyaan. Aku mengambil amplop itu perlahan, membolak-baliknya dengan tangan gemetar. Di sana tertera nama Mas Reza sebagai pengirim, tapi alamat tujuannya adalah sebuah komplek perumahan yang asing bagiku, dan penerimanya adalah seorang perempuan. Seketika, semua janji, semua senyuman tulus yang kuterima selama 7 tahun, terasa seperti debu yang tertiup angin. Perutku mual. Bukan karena lapar, tapi karena firasat buruk yang menggerogoti. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya urusan kantor. Mungkin ini dokumen penting terkait proyek yang sedang dikerjakan Mas Reza. Mungkin wanita itu adalah sekretaris atau rekan kerjanya. 1000 alasan positif coba kususun dalam pikiranku. Berharap kecurigaan ini hanyalah dramatisasi berlebihan dari seorang istri yang kebanyakan menonton sinetron. Duh. Memangnya, kadang pikiran ini lebih jahat daripada musuh bebuyutan. Baru melihat amplop saja, skenarionya sudah sampai perceraian dan pembagian harta gono gini. Aku menarik napas dalam-dalam dan meyakinkan diri, aku harus melihat isinya. Aku harus tahu kebenarannya. Aku merobek bagian ujung amplop itu dengan hati-hati, seperti seorang arkeolog yang takut merusak artefak kuno yang akan mengungkapkan sejarah tersembunyi. Tanganku berkeringat dingin. Ketika kertas-kertas di dalamnya kutarik keluar, mataku langsung tertuju pada satu kata yang dicetak tebal, menggunakan huruf kapital, dan terbingkai rapi dalam kop surat resmi. Kutipan akta nikah. Seketika, duniaku runtuh. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang tiba-tiba mendorongku dari tebing kebahagiaan. Aku bahkan tidak sempat menjerit atau menangis. Aku hanya terdiam, kaku, dengan kertas resmi itu menggantung di ujung jemariku. Kutipan akta nikah itu jelas menunjukkan nama Mas Reza. Bukan mirip, tapi benar-benar Mas Reza suamiku, dengan tanggal lahir dan alamat yang sama persis. Di kolom nama istri, tertera nama Sarah Anggraini. Tanggal pernikahannya, tertulis 9 tahun yang lalu. 9 tahun. Itu berarti pernikahan mereka sudah terjadi 2 tahun sebelum Mas Reza menikahiku. 2 tahun penuh yang kuhabiskan dengan keyakinan bahwa aku adalah yang pertama dan satu-satunya. Kini aku baru tahu, aku hanya menjadi tambahan. Aku hanya menjadi istri kedua yang tidak tahu diri. Otakku berusaha keras mencari logika. Aku mencari-cari kejanggalan dalam dokumen itu. Barangkali ini salah ketik? Barangkali ini orang lain yang namanya kebetulan sama, tapi terlalu banyak detail yang sinkron. Alamat, tanggal lahir, bahkan tanda tangan Mas Reza yang sangat kukenal. Aku mencubit lenganku kuat-kuat.
Ini bukan mimpi. Ini nyata. Aku bukan lagi Nadia, istri yang bahagia. Aku adalah Nadia, istri kedua yang bodoh, yang selama 7 tahun hidup dalam kebohongan yang rapi dan terencana. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku. Air mataku akhirnya tumpah, bukan berupa tangisan histeris, tapi isakan pelan yang menyakitkan. Isakan yang penuh dengan penyesalan, kebodohan, dan rasa dikhianati yang sangat dalam. Aku teringat semua malam di mana Mas Reza bilang, kantor sedang sibuk. Sekarang aku tahu, kesibukan itu bukan hanya tentang tumpukan berkas di meja kerja. Kesibukan itu juga tentang membagi waktu, membagi cinta, dan membagi hidup antara aku dan wanita yang bernama Sarah itu. Aku mengambil ponselku dan mulai mencari alamat yang tertera di amplop. Jari-jariku mengetik perlahan, mencoba tidak membuat kesalahan. Ketika foto rumah itu muncul di layar, aku merasa seolah dicekik. Rumah itu indah, terawat, dan terlihat penuh kehidupan. Itu adalah rumah lain dari suamiku. Rumah yang tidak pernah aku tahu keberadaannya. Dan yang paling menyesakan, rumah itu terlihat seperti rumah utama, sementara rumah kami, yang selama ini kurasa adalah segalanya, terasa seperti rumah kedua yang disiapkan diam-diam. Aku meneliti setiap detail akta nikah itu lagi. Kemudian, kulihat ada beberapa surat lain di amplop itu. Semuanya adalah tagihan rutin. Tagihan listrik, tagihan air, dan yang paling membuatku terkejut, tagihan sekolah. Tagihan sekolah taman kanak-kanak. Sekolah yang cukup elit di kota ini. Itu berarti, Mas Reza dan Sarah tidak hanya menikah, mereka juga punya anak. Anak-anak yang keberadaannya tidak pernah ia singgung sedikit pun. Air mataku semakin deras. Mas Reza bukan hanya menyembunyikan istrinya, tapi juga menyembunyikan keluarganya yang lain. Aku sempat berpikir, pria ini sungguh hebat, ya? Bagaimana dia bisa menjalani 2 kehidupan secara sempurna selama ini? Dia pasti layak mendapatkan piala Oscar untuk kategori aktor terbaik dalam drama rumah tangga. Humor gelap ini muncul tiba-tiba, hanya untuk mengalihkan sedikit rasa sakit yang menusuk. Tapi itu hanya sebentar. Rasa sakit itu kembali dengan intensitas penuh. Ternyata, bolu coklat yang ia belikan, pijatan yang ia minta, janji-janji manis yang ia ucapkan, semua itu hanyalah sisa waktu yang ia punya setelah selesai menjalankan peran suami di rumahnya yang lain. Aku hanyalah waktu cadangan. Aku berdiri dan berjalan ke lemari pakaian Mas Reza, membukanya dengan kasar. Aku mulai mencari-cari. Aku tidak tahu apa yang kucari. Mungkin aku mencari tiket pesawat ke tempat yang jauh, atau catatan kecil yang menjelaskan semua kebohongan ini. Aku hanya menemukan deretan baju yang rapi, beberapa jas, dan kotak kecil berisi jam tangan. Semuanya normal, terlalu normal. Tidak ada yang mencurigakan. Karena Mas Reza memang ahli dalam menjaga rahasia. Semua jejak kebohongan hanya ada di dalam satu amplop usang di tanganku. Teringat kembali saat-saat Mas Reza sakit dan aku merawatnya dengan penuh kasih sayang. Aku tidak pernah tidur nyenyak demi memastikan demamnya turun. Apakah Sarah juga melakukan hal yang sama? Apakah Mas Reza juga mengatakan betapa ia mencintai Sarah? Sama seperti ia mengatakan betapa ia mencintaiku? Perasaan cemburu itu datang terlambat, tapi sangat menyengat. Aku cemburu bukan pada Sarah, tapi pada waktu. Aku cemburu pada setiap detik yang Mas Reza berikan padanya, yang seharusnya menjadi milikku. Lalu aku teringat ucapan seorang teman yang pernah bercerai. Tidak ada gunanya menanyakan, kenapa, pada seorang pembohong, karena jawabannya akan selalu bohong. Kalimat itu menghantamku. Aku tidak akan mendapatkan jawaban yang jujur dari Mas Reza. Selama ini, dia sudah membuktikan bahwa kata-katanya tidak bisa dipegang. Aku harus mencari kebenarannya sendiri, tanpa suamiku. Aku harus mendapatkan martabatku kembali. Matahari sudah meninggi, dan aku masih duduk di lantai. Kertas akta nikah itu masih kugenggam. Aku tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Menghubungi Mas Reza di kantor dan meledak-ledak? Itu pasti akan membuatku terlihat lemah dan histeris. Aku tidak mau. Aku ingin tampil kuat, meskipun hatiku sudah remuk. Aku ingin dia melihat
bahwa aku tidak selemah yang ia kira. Aku menatap jam di dinding. Sebentar lagi adalah jam makan siang. Mas Reza pasti akan mengirimiku pesan. Aku menunggu. Dan benar saja, ponselku berbunyi. Ada pesan dari Mas Reza. Halo sayang, makan siang yang enak ya. Jangan lupa vitaminnya. Kantorku hari ini sibuk sekali, jadi tidak bisa telepon lama-lama. Aku cinta kamu. Kata-kata terakhir itu, aku cinta kamu, kini terdengar sangat keji. Itu bukan lagi janji, tapi adalah penghinaan. Aku mematikan ponselku. Aku memutuskan, aku tidak akan merespons pesannya. Aku akan membiarkan kebohongan itu tetap tergantung di udara. Sementara aku, Nadia, mulai menyusun rencana. Rencana untuk menghadapi kebenaran. Dan yang lebih penting, rencana untuk menyelamatkan diriku sendiri dari kehancuran ini. Keputusan pertamaku adalah, aku harus menemukan Sarah Anggraini. Aku membersihkan air mata yang membasahi pipiku, lalu melipat akta nikah itu, menyembunyikannya di tempat yang aman. Kertas itu sekarang menjadi saksi bisu, sekaligus senjata rahasia yang kupegang. Tidak ada gunanya menangis lagi. Air mata tidak akan membalikan fakta. Yang kubutuhkan sekarang adalah ketenangan untuk berpikir dan keberanian untuk bertindak. Jika Mas Reza bisa bersandiwara selama 7 tahun, maka aku juga bisa membalasnya dengan tenang, tanpa histeria. Langkah pertama yang kuambil adalah mencari semua informasi tentang Sarah Anggraini. Aku kembali ke ponselku, menyalakan data, dan memulai pencarian sunyi itu. Aku mengetik nama Sarah Anggraini dan nama belakang Mas Reza di berbagai media sosial. Aku merasa seperti seorang detektif amatir yang sedang menyelidiki kasus besar. Padahal kasusnya adalah penghancuran hidupku sendiri. Aku sempat membayangkan diriku memakai kacamata hitam besar dan trench coat seperti detektif di film-film lama. Sungguh lucu, di tengah rasa sakit, pikiran konyol ini masih sempat melintas. Pencarian itu tidak mudah. Sarah Anggraini tidak menggunakan nama lengkapnya di media sosial, atau mungkin memang tidak aktif. Aku harus mengubah strategi. Aku mulai mencari nama perusahaan tempat Mas Reza bekerja di akta nikah itu, lalu mencari-cari nama yang punya koneksi dengannya. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, merasakan mata perih dan kepala pening. Setiap klik mouse terasa seperti langkah kaki yang membawaku semakin jauh dari kenyataan yang dulu kuyakini. Akhirnya, aku menemukan sebuah akun di Facebook yang ternyata adalah akun seorang wanita bernama Sarah A. Profilnya tertutup, tapi ada foto profil yang sekilas terlihat samar. Di foto itu, Sarah sedang berpose di depan sebuah rumah yang sangat familiar. Itu adalah rumah yang kulihat di hasil pencarian alamat dari tagihan listrik tadi. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Ini adalah istri pertama yang Mas Reza sembunyikan rapat-rapat. Aku mencoba membuka foto-foto publiknya, berharap ada petunjuk. Hanya ada beberapa foto pemandangan, dan satu foto keluarga yang diburamkan wajahnya. Namun, dari siluet dan postur tubuh yang kukenal, aku yakin sekali bahwa pria di foto itu adalah Mas Reza. Dan ada 2 anak kecil di sampingnya. 2 anak yang tidak pernah kulihat, tidak pernah kudengar namanya, dan yang kini membuat posisiku sebagai istri terasa sangat tidak penting. Aku bukan hanya istri kedua. Aku adalah istri yang menghalangi keutuhan keluarga lain. Rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan. Kemarahan pada Mas Reza yang tega melakukan sandiwara ini dengan sangat rapi. Ia adalah ahli peran. Setiap kata manis, setiap sentuhan lembut, setiap janji bahwa aku adalah segalanya, kini terasa seperti ludah. Bagaimana ia bisa melihatku, memelukku, dan tidur di sampingku, sementara di waktu yang sama ia memiliki keluarga utuh yang lain? Apakah ia tidak pernah merasa bersalah sedikit pun? Apakah semua pengorbananku, semua cintaku, hanya dianggap sebagai selingan yang menyenangkan? Aku berjalan mengelilingi rumah. Rumah yang tadinya terasa hangat kini terasa kosong dan pengap. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan bersamanya, dan sekarang setiap kenangan itu terasa palsu. Kursi sofa tempat kami biasa menonton film, tempat Mas Reza biasa bersandar setelah sibuk kerja di kantor.
Meja makan tempat aku selalu menyiapkan masakan favoritnya, tempat ia menikmati makanan yang dibuat oleh istri kedua. Bahkan kamar tidur kami, tempat paling intim, kini terasa seperti panggung teater yang baru saja selesai dari pertunjukan. Aku mulai mencari-cari barang yang mungkin pernah ia tinggalkan. Kali ini aku tidak mencari akta nikah, tapi aku mencari diriku yang hilang. Aku mencari petunjuk kenapa aku tidak pernah curiga. Aku mengingat kembali semua momen. Kapan ia pulang terlambat? Jawabannya, selalu. Kapan ia izin dinas keluar kota? Jawabannya, sangat jarang, dan selalu dengan alasan mendesak. Aku ingat suatu waktu Mas Reza pernah tidak mengangkat teleponku selama beberapa jam, dan ia berdalih ponselnya mati kehabisan daya saat ia sedang rapat penting. Saat itu aku percaya, tapi sekarang aku tahu, mungkin saat itu ia sedang makan malam dengan Sarah dan anak-anaknya. Aku tertawa getir. 7 tahun hidup dalam kepalsuan, dan aku bahkan tidak pernah merasa ada yang janggal. Aku terlalu sibuk dengan kebahagiaanku sendiri, sampai aku lupa melihat bayangan di balik tirai. Aku memang terlalu percaya, terlalu lugu. Aku terlalu sibuk menjadi istri sempurna, sampai lupa bahwa suamiku mungkin bukan suami yang setia. Rasanya ingin sekali aku bicara pada diriku yang 7 tahun lalu, menampar pipinya keras-keras, dan berkata, "Jangan mudah percaya pada pria yang terlalu sempurna, Nadia. Kesempurnaan itu biasanya menutupi kebusukan." Aku kembali ke laptop, menatap akun Sarah A. Aku perbesar foto blur anak-anak itu. Mereka terlihat lucu, mungkin seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Mereka pasti sudah besar sekarang. Mereka mungkin memanggil Mas Reza dengan sebutan ayah, dan mereka mungkin bangga dengan ayah mereka yang bekerja keras. Sementara aku hanya seorang wanita parubaya yang tanpa sengaja menemukan dirinya berada di tengah drama rumah tangga yang memalukan. Aku memikirkan Sarah. Bagaimana perasaannya? Apakah dia tahu tentang keberadaanku? Apakah dia selama ini membiarkan Mas Reza hidup ganda? Atau apakah ia juga korban yang dikhianati? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku, dan aku tahu, satu-satunya cara untuk mendapatkan jawabannya adalah dengan bertemu langsung dengannya. Aku harus tahu, apakah aku sedang berhadapan dengan musuh, atau sesama korban. Aku mencatat alamat rumah Sarah dengan hati-hati. Aku harus pergi ke sana. Tidak sekarang, tentu saja. Aku butuh rencana. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan memasang wajah setenang mungkin. Aku tidak mau datang ke sana dengan air mata dan teriakan, yang hanya akan membuatku terlihat menyedihkan. Aku harus datang sebagai wanita yang menuntut kejelasan, bukan sebagai istri yang minta dikasihani. Sore itu, ketika Mas Reza menelepon dari kantor yang sibuk, aku mengangkatnya dengan suara yang tenang. Aku bahkan tertawa kecil saat dia bercerita tentang salah satu rekan kerjanya. Aku memainkan peran istri yang bahagia dan suportif dengan sangat baik. "Hati-hati di jalannya, Mas. Jangan terlalu lelah," kataku dengan suara lembut. Di seberang telepon, Mas Reza terdengar lega dan penuh kasih. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan wanita yang baru saja menemukan seluruh kebohongannya. Setelah menutup telepon, aku duduk di teras, memandangi bunga mawar yang sedang bermekaran. Bunga itu indah, tapi duri di batangnya tajam dan tersembunyi. Sama seperti pernikahan ini. Indah di permukaan, tapi menyimpan duri yang siap melukai kapan saja. Aku tahu, hari-hari tenangku sudah berakhir. Aku harus bersiap menghadapi badai yang akan datang. Aku harus kuat, demi martabat diriku sendiri. Aku bukan pilihan cadangan, dan aku tidak akan membiarkan Mas Reza terus memperlakukanku seperti itu. Malam itu aku tidur sendirian, membiarkan Mas Reza sibuk dengan urusannya. Aku tidak peduli ia pulang larut atau tidak. Aku tidak peduli ia makan apa di luar. Aku sudah punya fokus baru. Fokusku kini adalah pada Sarah, dan pada rencana untuk mengembalikan diriku yang utuh. Aku ingin tahu cerita dari sisi Sarah. Aku ingin tahu apa yang terjadi di balik pintu kantor yang sibuk itu. Aku ingin tahu semua sandiwara yang telah dipentaskan oleh Mas Reza. Dan aku akan mendapatkan semua jawabannya,
bahkan jika itu harus menyakitiku lebih jauh lagi. Keputusanku sudah bulat. Aku harus menghubungi Sarah Anggraini. Setelah semalaman berpikir keras, aku memutuskan untuk mengiriminya pesan melalui media sosial, berpura-pura menjadi teman lama yang salah sambung. Aku menyiapkan naskah pesan yang santai, yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Aku bahkan sudah mencari-cari foto profil yang paling meyakinkan agar terlihat natural. Namun, takdir punya rencana yang lebih dramatis dan ironis. Tepat saat tanganku menyentuh ikon kirim, ponselku berdering nyaring. Bukan Mas Reza yang menelepon, dan bukan nomor yang tersimpan di daftar kontakku. Nomor asing itu menunjukkan kode area lokal, tapi aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Jantungku berdebar kencang, seolah tahu siapa pemilik suara di seberang sana. Aku menatap layar beberapa saat, ragu. Aku menarik napas, mengatur detak jantung yang berpacu liar. Aku menjawab telepon itu dengan suara yang paling netral yang bisa kubuat. "Halo, ini dengan siapa ya?" Tanyaku, sedikit formal. Suara di seberang sana terdengar tenang, agak serak, dan penuh kehati-hatian. Suara seorang wanita paruh baya, yang terdengar sama lelahnya denganku. "Maaf mengganggu waktunya, Bu. Saya Sarah Anggraini." Dunia seakan berhenti berputar. Nama itu, nama yang kucari, nama yang kutemukan di akta nikah suamiku, nama yang kini menjadi hantu dalam rumah tanggaku. Aku tidak tahu harus merespons apa. Keheningan selama beberapa detik terasa seperti keabadian. Aku bahkan sempat mengecek layar ponselku lagi, memastikan aku tidak salah dengar. Wanita itu, Sarah, rupanya menganggap keheninganku sebagai tanda bingung. Dia melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, tapi tetap tegang. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, Bu, tapi saya adalah..." Ia terdiam sejenak, mengambil napas berat. "Saya adalah istri pertama dari Bapak Reza." Kata-kata itu menghantamku seperti gelombang tsunami. Semua skenario yang kubuat untuk bertemu Sarah langsung hancur. Dia yang menemukanku. Dia yang menghubungiku lebih dulu. Aku meletakkan tanganku di dada, mencoba menenangkan debaran yang siap meledak keluar. Aku tahu," jawabku. Suaraku nyaris berbisik. Aku tidak mau membohonginya. Aku ingin dia tahu. Aku tidak sebodoh yang Mas Reza kira. Sarah terdengar terkejut. "Anda tahu? Sudah berapa lama, Bu?" tanyanya. Ada sedikit nada penyesalan dan keterkejutan dalam suaranya. Aku mendengarnya, dan entah kenapa, sedikit kemarahan yang tadinya kupendam terhadapnya, tiba-tiba lenyap. Kenapa dia harus terdengar begitu sedih? Aku baru tahu, tadi pagi, jelasku. Aku menemukan dokumen di meja kerjanya. Akta nikah kalian. Aku berusaha keras menjaga nada bicaraku agar tetap datar. Tidak terdengar seperti wanita yang baru saja mengalami kehancuran rumah tangga. Aku tidak mau dia mengira aku lemah. Sarah kembali terdiam lama. Keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang dipenuhi rasa sakit yang sama. Aku sempat berpikir, ini situasi macam apa? Dua wanita harus saling berhadapan hanya karena ulah satu pria yang tak tahu diri. Aku merasa kasihan padanya. Ia pasti sudah lama hidup dalam kebohongan ini, sama sepertiku. "Maafkan aku, Bu Nadia," katanya kemudian. Nada suaranya tulus. "Aku tahu ini sangat menyakitkan. Aku tidak berniat menyakiti Anda. Aku sungguh terkejut saat tahu Reza sudah menikah lagi, dan aku tahu ini sangat buruk untuk Anda." Aku bingung. Sarah tahu Mas Reza menikah lagi? Kapan? Aku langsung menanyakan hal itu. "Anda tahu Mas Reza menikahiku? Kapan Anda tahu?" Tanyaku cepat. Sarah menjelaskan bahwa ia baru tahu sekitar 2 tahun setelah pernikahanku. Ia menemukan bukti-bukti pembayaran yang mencurigakan atas nama rumahku. Ia sudah mencoba meminta penjelasan dari Mas Reza, tetapi suamiku itu selalu berkelit. Berdalih ini adalah urusan pekerjaan dan investasi. Ia baru tahu pasti sekitar setahun yang lalu, melalui sebuah informasi yang tidak sengaja ia dapatkan dari kenalan. Dia mengaku sangat terpukul dan sudah berencana mencariku,
tapi selalu dihalangi oleh Mas Reza dengan ancaman dan janji palsu untuk berubah. Aku mendengarkan penjelasannya dengan hati-hati. Jadi, kami berdua sama-sama korban kebohongan dan manipulasi. Bedanya, Sarah adalah korban yang lebih dulu tahu, tapi memilih diam karena tekanan dan mungkin demi anak-anaknya. Rasa marahku pada Sarah sepenuhnya hilang, digantikan oleh rasa solidaritas yang aneh. "Kenapa Anda meneleponku sekarang, Bu Sarah?" Tanyaku, langsung ke intinya. Sarah menarik napas panjang, dan suaranya mulai bergetar. "Aku menelepon karena ada hal yang jauh lebih serius. Reza sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang akan menghancurkan kita berdua. Dia ingin menikah lagi untuk ketiga kalinya." Kata-kata itu membuatku tercekat. Menikah ketiga kalinya? Di saat kami berdua, istri pertama dan kedua, masih hidup dan sah secara hukum? Pria ini benar-benar tidak punya hati. Ia bukan hanya tidak menghargai kami, tapi juga tidak menghargai dirinya sendiri. Aku sempat berpikir, apa dia sedang mencoba mengumpulkan koleksi istri? Atau dia ingin membuat tim sepak bola yang diisi oleh istrinya sendiri? Kekonyolan situasi ini hanya bisa membuatku tertawa miris. "Anda tidak salah dengar, Bu Nadia," ujar Sarah, seolah membaca pikiranku. Dia sudah menyusun rencana matang. Wanita ini adalah rekan kerjanya yang baru, dan dia bahkan sudah mencari rumah lagi. Sarah menjelaskan bahwa ia menemukan beberapa dokumen transfer uang yang mencurigakan dan percakapan rahasia di ponsel suamiku yang ia buka secara diam-diam. Bukti-bukti itu sangat jelas. Aku tidak bisa diam lagi, Bu Nadia. Aku sudah terlalu lama diam. Aku takut anak-anakku terluka. Aku takut kehilangan segalanya. Tapi jika dia menikah lagi, kita berdua akan semakin terpojok, katanya penuh keputusasaan. "Lalu, apa yang Anda harapkan dari aku, Bu Sarah?" Tanyaku. Kini suaraku benar-benar tegas dan kuat. Aku tidak lagi merasa sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang baru saja direkrut dalam sebuah misi penting. "Aku ingin Anda membantuku, Bu Nadia," jawab Sarah. "Aku ingin kita bersatu. Kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Kita harus membuktikan pada dunia bahwa kita bukan hanya pilihan cadangan yang bisa ia tinggalkan begitu saja." Permintaan itu sungguh di luar dugaan. Aku tidak diminta membalas dendam, bukan juga diminta untuk saling berebut suami. Sarah justru meminta kerjasama. Sebuah aliansi tak terduga yang lahir dari pengkhianatan yang sama. Aku melihat kesempatan di sana. Kesempatan bukan untuk menghancurkan Mas Reza, tetapi untuk memulihkan martabat kami berdua. Aku memejamkan mata, memikirkan kembali semua kebaikan semu Mas Reza selama ini, semua janji palsu yang ia berikan. Aku teringat pada diriku yang bodoh, yang terlalu bahagia sampai tidak melihat kebenaran. Sekarang, aku punya kesempatan untuk melawan. "Baik, Bu Sarah," kataku akhirnya. Nada suaraku penuh keyakinan. "Aku akan membantumu. Tapi ini bukan soal merebut suami kembali. Ini soal kita. Soal perempuan yang belajar memulihkan martabat dirinya." Sarah terdengar sangat lega. "Terima kasih, Bu Nadia. Terima kasih banyak. Bolehkah kita bertemu? Ada banyak hal yang harus kita bahas." Kami sepakat untuk bertemu secepatnya, di tempat yang aman dan netral. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung. Aku baru saja menerima tawaran dari istri pertama suamiku untuk menggagalkan pernikahan ketiga. Drama hidup ini sungguh melampaui segala skenario sinetron yang pernah kutonton. Pertemuan kami disepakati di sebuah kedai kopi kecil yang letaknya agak tersembunyi, jauh dari area yang biasa kami kunjungi. Aku datang 15 menit lebih awal. Aku ingin punya waktu untuk menenangkan diri dan mengamati Sarah sebelum kami mulai bicara. Aku mengenakan pakaian yang paling santai, tapi tetap rapi. Aku ingin menunjukkan bahwa aku datang sebagai pihak yang setara, bukan sebagai istri muda yang cemburu. Saat Sarah Anggraini tiba, aku langsung mengenalinya dari siluet samar di foto media sosial yang kulihat. Dia adalah wanita parubaya yang terlihat elegan, tapi matanya memancarkan kelelahan yang sama persis dengan yang kurasakan. Ia berjalan lurus ke arah mejaku. Ia tersenyum tipis,
Senyum yang tidak sampai ke mata, senyum yang terasa pahit. Saat kami berhadapan, rasanya sangat canggung, seolah kami adalah dua orang asing yang terpaksa duduk di meja yang sama karena kesalahan takdir. Dia menyodorkan tangannya. "Sarah," katanya pelan. Aku menyambut tangannya. "Nadia." Kami berjabatan tangan, dan di sana, dalam sentuhan singkat itu, aku merasakan getaran. Bukan getaran permusuhan, tapi getaran pemahaman. Kami memesan kopi. Aku memesan kopi susu kesukaanku, dan dia memesan teh tawar hangat. Kami duduk diam selama beberapa saat setelah pelayan pergi, membiarkan keheningan itu mereda. Aku memperhatikan Sarah. Dia tidak terlihat seperti wanita yang selama ini aku bayangkan akan menjadi musuhku. Dia terlihat seperti wanita yang lelah, yang baru saja memikul beban berat sendirian. "Aku ingin minta maaf," kata Sarah, memecah keheningan. "Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu harus memulai dari mana, tapi aku tahu ini semua pasti membuatmu sangat terluka." Aku menghela napas. "Jangan minta maaf, Bu Sarah. Ini bukan salah Anda. Ini adalah kesalahan Mas Reza seutuhnya." Aku menatapnya lurus. "Duduk di sini bersamamu, melihatmu, aku menyadari satu hal. Kita berdua adalah korban yang dikhianati oleh satu orang yang sama. Jadi, mari kita kesampingkan dulu siapa istri pertama dan siapa istri kedua." Kata-kataku sepertinya menyentuh Sarah. Air matanya tiba-tiba menggenang, tapi ia berusaha menahannya. Aku ingin sekali memberinya tisu dan memeluknya, karena aku tahu rasa sakit itu. Tapi aku menahan diri. Kami datang ke sini untuk berjuang, bukan untuk menangis. Ia mengeluarkan sapu tangan dari tasnya dan menyeka matanya perlahan. "Terima kasih, Nadia," katanya, menyebut namaku dengan nada yang lebih akrab. "Kamu benar. Aku sudah terlalu lama merasa bersalah. Selama ini, aku hanya tahu bahwa aku ingin menghancurkan dia karena sudah berbohong padaku. Tapi sejak aku tahu kamu ada, aku juga merasa bersalah padamu." Kami mulai bercerita. Aku menceritakan bagaimana Mas Reza selalu pulang dengan alasan, kantor sedang sibuk. Bagaimana dia selalu berhasil meyakinkanku bahwa aku adalah satu-satunya. Dan bagaimana semua janji manis itu terasa seperti bubuk gula yang menutupi racun. Aku bercerita tentang kebahagiaan semu yang kubangun selama 7 tahun. Sarah mendengarkan dengan saksama. Sesekali ia mengangguk. Lalu ia membalas ceritaku dengan kisahnya. Dia menceritakan bagaimana Mas Reza mulai berubah setelah tahun-tahun awal pernikahan mereka. Bagaimana dia sering pergi untuk urusan bisnis yang tidak pernah jelas. Dan bagaimana dia selalu pulang dengan membawa hadiah mahal untuk menutupi kesalahannya. Sarah mengakui, dia menutup mata demi anak-anaknya. Aku tahu, aku salah karena diam saja. Tapi aku takut anak-anakku harus kehilangan ayahnya. Nadia, aku takut mereka harus menanggung malu. Aku pikir, kalau aku diam, dia akan berubah dan kembali, kata Sarah, suaranya penuh penyesalan. Aku mengangguk mengerti. Rasa takut itu wajar. Sarah, aku juga takut. Tapi rasa takut itu dimanfaatkan oleh Mas Reza. Dia tahu kelemahan kita, dan dia menggunakan kelemahan itu untuk melanjutkan kebohongannya. Kami beralih ke topik yang paling mendesak. Rencana pernikahan ketiga. Sarah menunjukkan kepadaku tangkapan layar percakapan, bukti transfer dana, dan foto-foto Mas Reza dengan wanita yang dia sebut sebagai calon istri ketiga itu. Wanita itu masih muda, terlihat jauh lebih muda dari kami berdua. Melihat bukti-bukti itu, hatiku terasa beku. Mas Reza benar-benar tidak pernah puas. Aku tahu dia sudah mencari rumah lain lagi, di dekat kantor wanita itu, jelas Sarah. Dia memperlakukan kita seperti mainan yang bisa disimpan di gudang kalau dia sudah bosan. Nadia. Dan dia tidak akan berhenti hanya di istri ketiga. Dia akan terus mencari, selama kita masih diam. Kami menyepakati satu hal penting. Pertemuan ini bukan tentang balas dendam. Bukan untuk saling menyalahkan atau merebut kembali pria itu. Lagi pula, untuk apa memperebutkan pria yang sudah terbukti tidak setia dan tak tahu diri? Rasanya seperti memperebutkan ikan yang sudah busuk.
Aku tidak mau kembali padanya, Sarah, kataku dengan mata menatapnya tegas. Aku datang ke sini bukan untuk mendapatkan Mas Reza kembali. Aku datang untuk mendapatkan martabatku kembali. Sarah tersenyum, senyum yang kali ini lebih tulus. Aku juga. Aku sudah terlalu lelah menjadi ibu yang menjelaskan mengapa ayah sering tidak ada di rumah. Aku ingin anak-anakku bangga pada ibu mereka yang memilih kebenaran, bukan pada ayah mereka yang hidup dalam kebohongan. Kami menghabiskan hampir 2 jam di kedai kopi itu, bukan sebagai saingan, melainkan sebagai tim. Kami mulai menyusun rencana. Rencana yang bukan bertujuan untuk menghancurkan Mas Reza, tetapi untuk membongkar kebohongan, dan yang terpenting, untuk membebaskan diri kami berdua dari jerat manipulasi. Aku menyadari, di hari yang paling menyakitkan dalam hidupku, aku justru menemukan seorang sekutu yang paling tidak terduga, dan paling memahami rasa sakitku. Pertemuan ini adalah titik balik. Ini adalah awal dari pemulihan harga diri kami sebagai wanita. Setelah pertemuan di kedai kopi, aliansiku dengan Sarah terasa nyata dan kuat, seolah kami sudah saling kenal sejak lama. Kami memutuskan untuk berkomunikasi intens, tapi sangat hati-hati, hanya melalui aplikasi pesan terenkripsi agar Mas Reza tidak mencurigai pergerakan kami. Kami menamakan grup obrolan kami dengan kode yang konyol tapi penuh makna, Tim Anti Sandiwara. Tugas pertama kami adalah menyusun kronologi. Kami harus memetakan semua kebohongan dan manipulasi yang dilakukan Mas Reza selama bertahun-tahun. Kami berbagi detail yang selama ini kami anggap sebagai hal wajar atau sepele. Aku menceritakan semua alasan, kantor sibuk, dan dinas luar kota yang mendadak. Sarah membalas dengan menceritakan saat Mas Reza tiba-tiba menghilang pada tanggal-tanggal penting, atau saat ia selalu mematikan notifikasi telepon genggamnya setelah pukul 8 malam. Kami menemukan pola yang mengerikan. Setiap kali Mas Reza sedang fokus, bermain peran, di rumah Sarah, ia akan memblokir waktunya dari aku dengan alasan rapat malam. Sebaliknya, setiap kali ia harus meyakinkanku bahwa aku adalah satu-satunya, ia akan memberikan perhatian berlebihan, seperti membelikanku bolu coklat, padahal dia baru saja selesai makan malam keluarga di rumah Sarah. Ternyata, semua kebaikan dan perhatiannya itu hanyalah sisa waktu dan upaya damage control dari drama yang dia ciptakan. Aku merasa seperti menerima tulang sisa, bukan hidangan utama. Yang paling menyakitkan adalah saat kami menyadari bahwa Mas Reza bahkan menciptakan jadwal yang rapi untuk kebohongan ini. Kami menyamakan kalender kami. Aku menunjukkan tanggal-tanggal saat Mas Reza bilang dia lembur di kantor hingga dini hari. Sarah membalas dengan tanggal-tanggal di mana ia curiga Mas Reza berada di luar kota karena ia tidak pulang semalaman. Ternyata, jadwal Mas Reza yang luar biasa padat, itu adalah waktu yang ia gunakan untuk bersamaku. Kami tertawa getir saat membahas bagaimana Mas Reza mengatur keuangan. Dia memberikan nafkah yang cukup padaku, dan nafkah yang cukup pada Sarah. Dia mengira, dengan membuat kami berdua merasa cukup, kami tidak akan pernah curiga. Dia benar-benar melihat kita sebagai departemen terpisah yang harus diberi anggaran, kata Sarah dalam sebuah pesan suara, nadanya penuh rasa jijik. Kami sadar, Mas Reza tidak pernah mencintai kami seutuhnya. Ia mencintai kemampuannya untuk mengendalikan kami berdua. Kami juga membahas calon istri ketiga. Sarah berhasil mendapatkan lebih banyak informasi, nama wanita itu, pekerjaannya, bahkan beberapa rencananya. Wanita ini jelas tidak tahu bahwa Mas Reza sudah punya 2 istri. Dia pasti juga akan menjadi korban kebohongan yang sama. Hanya saja ia berada di antrean yang berbeda. Hal ini menimbulkan dilema moral baru bagi kami. Apakah kami harus menyelamatkan wanita itu? Atau fokus pada penyelamatan diri kami sendiri? Aku berpendapat, kami harus menyelamatkan wanita itu. Jika kita tidak memberitahunya, Sarah, kita akan membiarkan dia jatuh ke dalam lubang yang sama seperti kita, kataku. Membiarkan wanita lain menderita karena kebohongan pria ini sama saja membuat kita menjadi kaki tangan Mas Reza. Sarah setuju. Kami sepakat bahwa misi utama kami adalah menghentikan pernikahan ketiga itu, demi mencegah korban baru. Misi kami tidak lagi tentang merebut kembali suami, tetapi tentang membongkar sistem kebohongan yang telah ia bangun.
Kami berdua setuju bahwa Mas Reza harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, tetapi kami ingin melakukannya dengan elegan, tanpa histeria yang akan membuat kami terlihat lemah. Kami ingin dia melihat bahwa dua wanita yang ia anggap bodoh ternyata jauh lebih cerdas dan berprinsip darinya. Kami menyusun rencana untuk mengumpulkan semua bukti di satu tempat. Bukti akta nikah pertama yang kupegang, ditambah dengan bukti percakapan dan transfer uang yang dimiliki Sarah. Kami akan menjadikan bukti-bukti ini sebagai bom yang akan kami ledakkan pada waktu yang tepat. Ini terasa seperti kami sedang merencanakan heist terbesar dalam hidup kami. Hanya saja harta yang kami curi kembali adalah harga diri kami sendiri. Tentu saja, ada momen-momen saat rasa sakit itu kembali menyerang. Kadang, Sarah akan mengirimiku pesan singkat. Aku baru saja melihat Mas Reza mengantar anak-anak ke sekolah. Aku benci dia. Aku akan membalas. Aku baru saja membuang semua foto pernikahan kita. Aku juga membencinya. Tapi kita harus lebih kuat dari rasa benci itu. Kami saling menguatkan, menjadi penyangga emosional yang tidak pernah kami bayangkan. Mas Reza, selama itu, tetap menjalankan perannya dengan sempurna. Ia pulang larut malam dengan alasan kantor. Ia bertanya kabarku dengan penuh perhatian. Dan ia bahkan memuji masakanku. Aku membalasnya dengan senyuman, memainkan peran istri yang bahagia. Aku membiarkan dia berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa, membiarkannya merasa aman dalam kebohongannya, persis seperti dia membiarkanku merasa aman dalam kebodohanku selama 7 tahun terakhir. Aku tahu, sandiwara ini akan segera berakhir. Dan kali ini, aku yang akan menjadi sutradaranya. Setelah semua bukti terkumpul dan rencana disepakati, kami mengatur waktu untuk konfrontasi terakhir. Kami tahu, ini akan menjadi momen yang menentukan, bukan hanya bagi Mas Reza, tetapi bagi kehidupan kami selanjutnya. Aku tidak lagi merasa takut. Yang kurasakan hanyalah harapan besar untuk kebebasan dan martabat yang telah lama direnggut dariku. Aliansi antara aku dan Sarah semakin erat, didasari oleh misi yang sama, membongkar semua kepalsuan Mas Reza. Setelah mengumpulkan semua data terpisah, kami memutuskan untuk bertemu lagi. Kali ini, pertemuan kami bukan lagi tentang pengakuan rasa sakit, tetapi tentang menganalisis bukti-bukti secara teliti. Kami membawa ponsel, hard copy dokumen, dan laptop. Kedai kopi yang tenang itu berubah menjadi ruang investigasi rahasia. Kami mulai mencocokkan setiap kepingan puzzle. Sarah membuka laptopnya, menunjukkan padaku berkas-berkas pengeluaran yang mencurigakan. Bukan sekadar nominal, tetapi detail transfer dana ke rekening yang berbeda-beda. Ada transfer rutin untuk biaya sekolah anak-anak mereka, ada transfer untuk biaya rumah tangga Sarah, dan yang paling baru dan mengejutkan, transfer uang muka untuk sebuah rumah di kawasan yang berbeda, jelas ditujukan untuk calon istri ketiga. Aku meneliti setiap tanggal transfer. Semua tanggal itu bertepatan dengan saat Mas Reza memberiku hadiah istimewa, atau saat ia kembali dari rapat kantor, larut malam dengan wajah lelah yang penuh penyesalan. Ternyata wajah lelahnya itu bukan karena rapat, tapi karena lelah menjadi aktor yang harus pindah panggung dari satu rumah ke rumah lainnya. Kami menyadari, Mas Reza menggunakan perhatiannya padaku sebagai kedok untuk menutupi transfer dana besar yang ia lakukan untuk Sarah, dan sebaliknya. Sarah juga menunjukkan padaku rekaman suara yang ia ambil secara diam-diam. Rekaman itu berisi percakapan Mas Reza dengan salah satu rekan kerjanya, di mana ia membahas strategi untuk menjaga semuanya tetap tenang. Mas Reza terdengar sombong, membanggakan dirinya karena berhasil mengatur dua istrinya tanpa ada yang curiga. Ia menyebut kami berdua dengan panggilan yang meremehkan, seolah kami adalah aset yang mudah dikelola. Mendengar suaranya yang tenang namun penuh kepalsuan itu, perutku mual. Ini bukan lagi soal cinta atau nafsu. Ini adalah soal ego dan kesenangan. Mas Reza bukan mencari pasangan hidup. Dia mencari pemuas ego yang bisa ia atur sesuai jadwalnya. Aku dan Sarah, selama ini, hanyalah alat untuk memenuhi narsisme seorang pria yang haus validasi. Dia bahkan pernah membelikanku kalung berlian imitasi persis setelah dia bilang padaku bahwa dia harus menunda liburan kita karena krisis perusahaan yang besar. Ujarku pahit.
Sarah menimpali, dan dia memberiku uang tunai untuk membayar biaya sekolah anak-anakku. Lalu di hari yang sama dia mengirim pesan padaku. Aku sedang sakit kepala karena tekanan di kantor. Padahal dia sedang menghabiskan malam itu bersamamu. Kami berdua menyusun pola manipulasi yang sangat rapi. Mas Reza akan menggunakan rasa bersalah sebagai senjata. Dia akan meyakinkan kami bahwa dialah korban dari tekanan pekerjaan, sehingga kami akan fokus untuk menyemangatinya, bukannya curiga. Kami terlalu sibuk merawat egonya yang rapuh, sampai kami lupa merawat diri kami sendiri. Lalu, tibalah saatnya kami membahas akta nikah pertama yang kupegang. Sarah membandingkannya dengan akta nikah kedua, milikku, yang ia miliki fotokopinya. Secara hukum, pernikahan pertama mereka tidak pernah tercatat cerai. Artinya, pernikahan Mas Reza denganku adalah pernikahan kedua yang tidak sah secara hukum negara, hanya sah secara agama, itu pun tanpa seizin istri pertama, dan pernikahan ketiganya nanti, jika terjadi, akan semakin rumit dan melanggar hukum. Lihat, Nadia, kata Sarah sambil menunjuk dokumen itu. Dia tidak hanya berbohong pada kita, tapi dia berbohong pada negara, pada hukum, dan pada agama. Dia seorang pengecut, bukan suami. Kalimat itu seperti tamparan bagiku. Aku telah mencintai dan melayani seorang pengecut selama 7 tahun. Kami menyadari bahwa kekuatan kami terletak pada kebenaran. Kami tidak perlu berteriak atau saling serang. Bukti-bukti yang kami pegang sudah cukup untuk membungkam Mas Reza selamanya. Pertemuan kami berakhir dengan perasaan lega yang aneh. Rasa sakit pengkhianatan masih ada. Tapi kini ada rasa kepuasan karena kami sudah tahu. Mengetahui kebenaran jauh lebih berharga daripada hidup dalam kebohongan yang manis. Kami sepakat bahwa besok malam, saat Mas Reza pulang dari kantor yang sibuk, kami akan melancarkan rencana kami. Aku akan menunggunya di rumah, dan Sarah akan berada di dekat sana, siap untuk datang saat aku memberinya kode. Kami akan melakukan konfrontasi bersama, tidak lagi sebagai istri yang cemburu, tetapi sebagai dua wanita yang menuntut martabat dan kebebasan mereka. Kami akan menunjukkan padanya bahwa kami bukan lagi pilihan cadangan yang bisa dimainkan seenaknya. Malam sebelum konfrontasi, aku tidak bisa tidur. Aku mondar-mandir di kamar, menatap cermin. Di pantulan itu, aku melihat seorang wanita yang wajahnya tampak lelah, tapi matanya mulai memancarkan ketegasan yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku memegang tumpukan bukti di tangan, akta nikah, salinan transfer, dan rekaman suara. Semuanya terasa dingin, tapi isinya membakar seluruh emosiku. Aku mulai berpikir, apa sebenarnya tujuanku melakukan semua ini? Awalnya, ada keinginan kuat untuk membalas dendam. Aku ingin Mas Reza merasakan sakit yang sama, malu yang sama, dan kehilangan yang sama. Aku ingin menghancurkan reputasinya, membuatnya jatuh. Aku ingin dia memohon-mohon, dan aku akan menertawakannya. Pikiran-pikiran gelap itu terasa sangat memuaskan, bahkan terasa adil. Namun, suara hati yang lebih dalam mulai berbisik. Jika aku memilih balas dendam, aku tidak akan jauh berbeda darinya. Aku akan membiarkan amarah dan kebencian mengendalikan hidupku. Aku akan terikat pada masa lalu, dan aku akan menghabiskan sisa umurku memikirkan bagaimana caranya membuat dia menderita. Aku akan terus menjadi istri kedua yang dikhianati, dan identitas itu akan menelanku. Aku duduk di sofa, tempat Mas Reza biasa memelukku setelah pulang kerja. Aku teringat semua momen yang kurasa tulus, saat ia dengan sabar mengajariku cara menanam anggrek, atau saat ia menemaniku ke pasar tradisional hanya karena aku sedang ingin makan kue basah langka. Momen-momen itu, meskipun sekarang terasa kabur oleh kebohongan, tetaplah pernah ada. Aku menyadari, dia bukan hanya aktor ulung, dia juga adalah pria yang pernah kupercaya. Melepaskan itu adalah hal yang sulit. Aku sempat berpikir, dendam itu memang enak, seperti makan makanan pedas. Awalnya memuaskan, tapi setelah itu perutmu akan sakit dan kamu akan menyesal. Aku tidak mau hidup dengan penyesalan dan rasa sakit yang berkepanjangan. Aku tidak mau menghabiskan energi yang tersisa untuk menghancurkan hidupnya. Energi itu harus kuinvestasikan untuk membangun kembali hidupku sendiri.
Aku menghubungi Sarah larut malam itu. Sarah, aku mau kita ubah sedikit rencana. Konfrontasi besok. Jangan fokus pada hukuman. Kita harus fokus pada perpisahan, kataku. Sarah terdengar bingung. Maksudmu? Maksudku, kita tidak akan mengancamnya dengan hukum atau publikasi. Kita hanya akan menyajikan semua bukti, dan kita menuntut satu hal saja, kebebasan. Kebebasan kita berdua. Aku tidak mau dia merengek untuk kembali padaku atau padamu. Aku hanya ingin dia menandatangani semua dokumen yang akan membebaskan kita, tanpa syarat. Jelasku. Aku menjelaskan bahwa dengan menuntut kebebasan, kami menunjukkan bahwa Mas Reza sudah tidak berarti lagi. Kami tidak memperebutkannya. Kami menganggapnya sebagai kesalahan yang harus diselesaikan. Dengan begitu, kami langsung memulihkan harga diri kami, dan mematahkan egonya yang suka dianggap rebutan. Sarah terdiam sejenak. Aku suka itu, Nadia. Itu elegan. Itu menunjukkan bahwa kita jauh di atas permainan kotornya. Kita bukan lagi wanita yang memohon cinta, tapi wanita yang menuntut haknya. Keputusan ini terasa seperti beban berat yang terangkat dari pundakku. Aku tidak lagi merasa marah, tetapi merasa tenang. Aku memilih jalan yang sulit, melepaskan rasa sakit tanpa membalas. Tetapi aku tahu, ini adalah satu-satunya jalan menuju penyembuhan sejati. Aku akan mengambil kembali diriku yang utuh, yang selama ini terpecah dan dijadikan pilihan cadangan. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan merapikan rumah, memasak makanan kesukaan Mas Reza untuk terakhir kalinya. Aku memasak bukan karena cinta, tapi sebagai ritual perpisahan. Aku ingin melihat ekspresi wajahnya saat ia memakan masakan itu, dan kemudian mengetahui bahwa aku, wanita yang ia anggap bodoh dan patuh, telah mengetahui seluruh kebohongannya. Saat fajar tiba, aku berdiri di depan jendela, melihat matahari terbit. Aku sudah siap. Aku tidak lagi merasakan takut atau dendam. Yang tersisa hanyalah tekad yang dingin dan kuat. Aku akan menghadapi Mas Reza, bukan sebagai istrinya, tetapi sebagai wanita yang memutuskan untuk bangkit dari pengkhianatan. Aku akan meninggalkan rasa sakit di belakangku dan memilih masa depan di mana harga diriku tidak akan pernah bisa ditawar-tawar lagi. Malam itu, jam menunjukkan pukul 8. Mas Reza sudah memberiku kabar bahwa ia akan pulang terlambat, sekitar pukul 10. Aku mengirim pesan singkat kepada Sarah. Aktor akan tiba pukul 10. Siap di tempat. Sarah membalas dengan satu emotikon jempol. Jantungku berdebar, tetapi tanganku tetap stabil. Aku sudah menyiapkan meja makan. Di atasnya, kutata hidangan kesukaan Mas Reza, dan di samping piringnya, kusimpan rapi amplop berisi semua bukti. Tepat pukul 10:15, suara mobil Mas Reza terdengar masuk ke garasi. Pintu depan terbuka. Dia masuk dengan wajah lelah yang selalu menjadi andalannya, melemparkan tas kerjanya ke sofa. Maaf, sayang, lembur lagi. Tadi ada masalah besar di proyek. Kamu belum tidur? Tanyanya. Suaranya terdengar ramah seperti biasa. Aku menunggumu, Mas. Jawabku lembut, tanpa emosi berlebihan. Aku membuatkan makanan kesukaanmu. Mari kita makan dulu. Mas Reza tersenyum lega. Ia pasti berpikir aku masih menjadi istri penurut yang bodoh. Ia duduk di meja makan. Saat ia hendak menyentuh sendok, matanya menangkap amplop coklat di samping piringnya. Apa ini, Dek? Tagihan? Tanyanya sambil meraih amplop itu. Bukan, Mas, kataku. Kini suaraku berubah menjadi dingin dan datar. Itu adalah akta nikahmu dengan Sarah Anggraini. Seketika, ekspresi Mas Reza berubah drastis. Senyumnya lenyap, digantikan oleh keterkejutan, ketakutan, dan kepanikan yang muncul berurutan. Tangannya berhenti di udara, dan matanya membelalak menatapku, lalu beralih ke amplop itu. Ia tidak lagi melihatku sebagai istrinya, tetapi sebagai ancaman. Apa maksudmu, Dek? Kamu dapat dari mana ini? Suaranya bergetar. Ia mencoba menguasai situasi dengan nada marah yang dipaksakan. Aku tahu semuanya, Mas. 7 tahun sandiwara,
Semua alasan, kantor sibuk. Semua bolu coklat yang kamu berikan sebagai penutup mata. Kataku tenang. Aku tahu kamu punya istri pertama, Sarah Anggraini. Dan aku juga tahu kamu sedang merencanakan pernikahan ketiga. Mas Reza melompat berdiri. Wajahnya pucat pasi. Kamu gila. Ini fitnah. Siapa yang memberitahumu? Apa kamu mengorek-ngorek barangku? Ia mencoba mengambil amplop itu, tetapi aku meletakkannya di tengah meja, di bawah tatapanku yang tajam. Saat itu, pintu rumah kami terbuka. Sarah masuk dengan langkah tegap. Dia tidak terlihat menangis atau marah, tetapi terlihat sangat berwibawa dalam kesedihannya. Tidak ada yang gila, Reza, ujar Sarah, suaranya tegas. Kami hanya menyatukan potongan-potongan kebohongan yang kamu sebarkan. Mas Reza benar-benar lumpuh. Melihat kami berdua berdiri berdampingan di rumahku, istri pertama dan istri kedua, membuat pertahanannya runtuh sepenuhnya. Wajahnya yang semula marah kini berubah menjadi ekspresi kekalahan total. Ia tahu, permainannya sudah berakhir. Aku sempat berpikir, ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Melihat pria sombong itu menyadari betapa kecil dan piciknya dirinya. Sarah, kenapa kamu di sini? Kalian bekerja sama. Mas Reza menoleh panik dari satu wajah ke wajah lain. Kami bekerja sama karena kamu menjadikan kami korban, jawab Sarah, berdiri di sampingku. Kami sudah memetakan semua transfer bankmu, semua jadwal palsumu, dan semua rencanamu untuk menikah lagi. Kami tahu semuanya, Reza. Aku mengambil giliranku bicara. Aku tidak menuntut air mata penyesalan. Aku menuntut pengakuan dan kebebasan. Kami tidak datang untuk bertengkar, Mas. Kami datang untuk menuntut kejelasan. Aku menuntut kamu untuk mengakui semua sandiwara ini, bukan pada kami, tapi pada dirimu sendiri. Mas Reza terduduk kembali di kursinya, seolah kakinya tidak mampu menopang tubuhnya lagi. Ia menyandarkan siku di meja, wajahnya tertunduk. Keheningan yang panjang dan menyakitkan memenuhi ruangan. Semua aroma masakan yang tadinya lezat kini terasa hambar. Aku minta maaf, ucapnya akhirnya. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Aku terperangkap. Aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Aku mencintai kalian berdua, tapi aku tidak tahu bagaimana harus membagi waktu. Kami tahu itu adalah kebohongan yang sama. Dia tidak terperangkap. Dia menikmati perannya sebagai pengendali. Tapi kami membiarkannya. Aku mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang sudah kusiapkan. Surat kesepakatan cerai dan perjanjian harta gonogini yang adil. Tidak perlu banyak penjelasan, Mas. Kami tidak meminta kamu memilih. Kami sudah memilihkan untuk diri kami sendiri, kataku sambil mendorong dokumen itu ke depannya. Aku dan Sarah, kami menuntut kebebasan dari ikatan ini. Tanda tangani ini, dan bebaskan kami. Ini bukan soal balas dendam, Mas. Ini soal martabat kami berdua. Kami menolak untuk menjadi pilihan cadanganmu. Mas Reza menatap dokumen itu. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Semua kartu ada di tangan kami. Dia akhirnya mengambil pulpen, dengan tangan gemetar, dan mulai menandatangani surat-surat itu. Ia menandatangani kebebasan kami, dan ia menandatangani akhir dari hidup gandanya. Setelah Mas Reza selesai, Sarah mengambil dokumen itu. Kami menatapnya sekali lagi. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan rasa kasihan. Kasihan pada pria yang begitu takut kehilangan kendali, sampai ia rela kehilangan segalanya. Aku berbalik, berjalan menuju pintu kamar, dan berkata tanpa menoleh. Malam ini, tidurlah di sofa, Mas. Besok pagi, aku akan pergi dari rumah ini. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Rasa sakit masih ada, tetapi di atas semua itu, ada sensasi ringan dan lega yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Aku sudah tidak lagi menjadi istri kedua tanpa sadar. Aku adalah Nadia, seorang wanita yang bebas dan memiliki kendali penuh atas hidupnya. Aku mengemasi barang-barangku tanpa air mata. Hanya barang-barang pribadi yang kubawa.
Aku meninggalkan semua hadiah, semua perabotan, semua kenangan yang telah ternoda oleh kepalsuan. Aku tahu, harta benda tidak ada artinya dibandingkan dengan harga diri yang telah kutemukan kembali. Aku sempat berpikir, ini rasanya seperti pindahan, hanya saja yang kupindahkan adalah seluruh sisa hidupku dari masa lalu yang buruk. Mas Reza masih duduk di sofa, tempat ia tidur semalaman. Wajahnya terlihat kusut, matanya merah. Ia tidak berani menatapku saat aku berjalan melewatinya dengan koper kecil di tangan. Ia mencoba bicara. Dek, aku benar-benar menyesal. Bisakah kita bicara baik-baik? Aku berhenti di depan pintu, memandangnya untuk terakhir kali. Kita sudah bicara, Mas. Semua sudah selesai tadi malam. Aku sudah membebaskanmu, dan kamu sudah membebaskan aku. Sekarang, jalani hidupmu dengan kejujuran. Aku pergi. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku hanya membuka pintu dan melangkah keluar. Langkah kakiku terasa mantap saat menuruni tangga. Di luar, mobil Sarah sudah menunggu. Dia tersenyum saat aku masuk. Bukan senyum simpati, melainkan senyum persahabatan. Dia tidak lagi terlihat lelah. Matanya memancarkan semangat yang sama denganku. Kami berhasil. Sarah membawaku ke rumahnya untuk sementara, sebelum aku menemukan tempat tinggalku sendiri. Tinggal serumah dengan istri pertama suamiku mungkin terdengar gila bagi orang lain, tetapi bagi kami, itu adalah bentuk solidaritas dan dukungan. Kami bukan lagi rival. Kami adalah rekan seperjuangan yang berhasil melewati badai yang sama. Kami menghabiskan hari-hari berikutnya dengan menyelesaikan urusan hukum secara damai, sesuai perjanjian yang kami buat. Mas Reza tidak melawan. Ia hanya pasrah. Mungkin ia merasa lega karena kebohongan itu akhirnya terbongkar. Atau mungkin ia terlalu malu untuk berhadapan dengan kami. Aku tidak peduli. Fokusku bukan lagi pada dia, tetapi pada rencana ke depan. Kami berdua sering duduk bersama, tertawa geli mengingat betapa bodohnya kami berdua percaya pada alasan yang sama selama bertahun-tahun. Kami sempat membuat daftar alasan, kantor sibuk, terlucu yang pernah diucapkan Mas Reza, dan kami tertawa terbahak-bahak. Tertawa ternyata adalah obat paling mujarab untuk rasa sakit. Kami saling memberikan saran, membantu satu sama lain merencanakan karir baru, dan bahkan saling mendukung dalam membesarkan anak-anak Sarah, yang kini mulai bertanya tentang perubahan sikap ayah mereka. Aku memulai lembaran baru dengan membuka usaha kecil di bidang catering. Memasak, yang dulunya adalah bahasa cintaku untuk Mas Reza, kini menjadi sumber penghasilan dan kemandirianku. Aku menemukan kebahagiaan dalam pujian pelanggan, bukan lagi dalam pujian seorang suami yang berbohong. Hubunganku dengan Sarah menjadi ikatan yang langka dan berharga. Kami menemukan bahwa kami memiliki banyak kesamaan, dari selera humor hingga cara kami memandang hidup setelah pengkhianatan. Dia bukan lagi Sarah Anggraini, istri pertama suamiku. Dia adalah sahabat baikku, yang muncul di saat tergelapku. Kami membuktikan bahwa perempuan tidak harus saling menjatuhkan karena ulah seorang pria. Kami bisa saling menguatkan. Beberapa bulan kemudian, aku sudah pindah ke apartemen kecil milikku sendiri. Malam itu, aku duduk di sofa baruku, memegang secangkir teh hangat, memandang keluar jendela. Aku tidak lagi memikirkan Mas Reza. Aku memikirkan diriku sendiri. Aku menyadari, kemenangan sejati dalam kisah ini bukanlah keberhasilan membongkar kebohongan Mas Reza, melainkan keputusan untuk memulihkan martabat diri sendiri. Aku adalah wanita yang pernah menjadi pilihan cadangan, tetapi kini aku tidak lagi menjadi pilihan siapapun. Aku adalah wanita yang utuh, yang memilih dirinya sendiri di atas segalanya. Aku belajar bahwa cinta yang sejati harus didasari oleh kejujuran, dan jika kejujuran itu hilang, maka tidak ada alasan untuk tinggal. Aku bukan lagi istri kedua tanpa sadar. Aku adalah Nadia, yang berdiri tegak, mandiri, dan siap menatap masa depan yang cerah, tanpa perlu menunggu izin atau persetujuan dari pria manapun.